Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, puja dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, tentu kita akan melihat beberapa komponen di dokumen 1, 2, dan 3. Mana-mana saja komponen yang berbeda tahun sekarang dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa komponen di KTSP kita tahun pelajaran 2020-2021 ini, apa saja yang berbeda. Kemudian yang berbeda tersebut kita kupas dan kita coba diskusikan di ruangan ini, Bapak Ibu. Dari sekian komponen dokumen 1 KTSP itu, yang betul-betul muncul sekarang tidak ada muncul tahun lalu itu adalah di rasional, yaitu di kondisi ideal dan kondisi nyata satuan pendidikan. Di sini satuan pendidikan harus melakukan analisis berdasarkan rapor mutu, berdasarkan indikator mutu dan rapor mutu. Bapak dan Ibu, saya mungkin lebih konsen ke daerah situ nanti, Bapak Ibu, kita diskusi. Kemudian nanti mungkin di komponen lain kita lihat sepintas. Nah, kalau ada mungkin diskusi kita perlu mungkin di komponen teaching factory, komponen kelulusan, komponen kenaikan kelas, atau komponen literasi, komponen penguatan pendidikan karakter, atau komponen muatan lokal. Nanti mungkin kita akan carikan khusus perdalam tentang itu. Termasuk juga mungkin di bagian komponen bimbingan konseling. Nanti kita juga akan coba kupas tuntas tentang itu lebih dalam di waktu yang berbeda nanti. Bapak dan Ibu, untuk saat ini mungkin saya coba kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Saya coba share konten Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, nanti saya akan mencoba menjelaskan secara umum semuanya, tapi saya akan lebih khusus di komponen yang berbeda dengan tahun lalu itu adalah kondisi ideal dan kondisi nyata satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, ini penjelasan teknis nantinya dokumen KTSP SMK tahun 2020-2021, Bapak Ibu. Ya, dokumen KTSP kita seperti biasa tadi sudah kita ikuti, terdiri dari 4 bab 12 lampiran untuk dokumen 1, kemudian dokumen 2 dan dokumen 3 nanti menyertai dokumen 1 tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini dasar penyusunan KTSP kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Itu dikatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum personal yang disusun dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian di Permendikbud 61 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian termasuk panduan penyusunan KTSP kita. Ini beberapa hal yang sama dengan tahun lalu. Saya tidak akan ulas karena kita di tim pembangun kurikulum ini, Bapak Ibu. Zaman pengesahan tidak berbeda, kata pengantar. Nah, ini mungkin di bab 1 ini nanti baru kita saya akan lebih teknis di sini nanti. Bapak dan Ibu, di bab 1 di pendahuluan itu, di rasional ini yang berbeda tahun lalu, Bapak Ibu, yaitu kondisi ideal dan kondisi nyata satuan pendidikan berdasarkan indikator mutu. Jadi kalau nanti mungkin Bapak Ibu jadi narasumber di sekolah atau dimanapun nanti, nah sekolah kan sudah punya KTSP tahun lalu. Mereka tinggal mendelete seluruh yang ada di poin pertama dan kedua. Yang tahun lalu kita kan masih melihat hasil validasi dari tim pengembang kurikulum itu nomor 1. Nah itu di-delete saja semuanya, diganti dengan ini nanti. Kondisi ideal dan kondisi nyata satuan pendidikan berdasarkan indikator mutu. Bapak dan Ibu, kemudian saya akan lebih teknis di situ Bapak Ibu, di kondisi ideal dan kondisi nyata ini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, tim pemangku kurikulum SMK, teman-teman semuanya, termasuk Pak Doktor dan teman-teman tim pemangku kurikulum SMA, SLB yang juga bergabung, silakan. Di rasional bergabung. Ya, silakan Bapak. Di rasional itu ada kondisi ideal dan kondisi nyata satuan pendidikan. Nah, ini nanti kita menganalisis antara kondisi ideal yang diharapkan dan kondisi nyata sekolah. Sebagaimana tadi Pak Irman menyatakan bahwa kalau bisa nanti sekolah itu diminta untuk 8 standar itu kondisi real, kondisi idealnya. Tadi Pak Irman masih mengatakan itu, tadi saya garis bawahi. Tapi mungkin kita tidak 8 standar, kita hanya 5 standar saja karena memang kurikulum itu 5 standar. Yang 3 standar itu akan dibahas nanti di dokumen RKS Bapak Ibu. Karena setiap sekolah itu kan punya 2 dokumen Bapak Ibu. Dokumen KTSP itu 5 standar saja, yaitu standar kepengurusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan. Sementara standar tendik, standar
Sarpras dan standar keuangan, pembiayaan tambah pengelolaan ini juga, itu nanti lebih banyak, lebih teknis di dalam dokumen rencana kerja sekolah, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. 5 standar ini nanti kita lihat indikator mutu. Nah, indikator mutu ini sudah disusun oleh Kemendikbud tahun 2017, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi acuan kita untuk melihat kondisi ideal sebuah sekolah. Bahkan penyebab masing-masing standar, masing-masing sub standar itu ada di dalam indikator mutu ini, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini isi indikator mutu, salah satu contoh nih Bapak Ibu. Umpamanya di standar kompetensi lulusan. Bapak dan Ibu. Di standar kompetensi lulusan ini, ya, itu di indikator 1 itu lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap, umpamanya. Untuk dimensi sikap ini ada 10 sub indikator. Nah, ini semuanya ada tertulis di dalam indikator mutu. Tinggal kita buka saja indikator mutu. Yang masih PDF indikator mutu, saya kira kita minta nanti sekolah untuk mengkonversinya ke Word, sehingga nanti mereka bisa copy paste beberapa komponen di masing-masing ini nanti, Bapak. Bapak dan Ibu, sebagai contoh sekarang, Bapak dan Ibu, kita ambil sub indikator ketiga. Oke, Pak Ibu ya. Kita katakan bahwanya di sebuah sekolah itu untuk indikator 1 ini, untuk sub indikator 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mereka sudah dapat nilai angka nilai itu bagus di dalam rapor mutu umpamanya. Nilainya sudah biru di rapor mutu. Sementara yang sub indikator 3 ini masih hijau, oranye atau merah, Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang nanti akan kita coba yang sub indikator 3, tapi itu tidak berlaku sama untuk sebuah sekolah, seluruh sekolah, Bapak Ibu. Mungkin di sekolah lain bisa jadi ada 3 atau 2, tergantung kepada rapor mutu mereka nanti. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini saya sudah copy paste isi indikator mutu ini untuk sub indikator 3. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin umpamanya. Ya Bapak Ibu ya. Di dalam ini ideal ya, siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin itu idealnya adalah perilaku dan sikap disiplin ditumbuhkan dengan fasilitas berbagai kegiatan oleh sekolah. Kemudian contoh perilaku dan disiplin meliputi adalah disiplin dan taat hukum, meminta izin jika tidak bisa hadir, datang ke sekolah kegiatan lainnya tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan, mematuhi tata tertib sekolah. Ini semua ada di dalam buku indikator mutu ini, Bapak Ibu. Bukan dikarang ini, tapi ini memang saya copy paste betul dari indikator mutu ini. Untuk indikator 1, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Sub indikator 3, siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Bapak dan Ibu, apabila ada masalah sekolah, ternyata di kondisi realnya ada masalah di sini, maka kemungkinan penyebabnya ada ini. Nah, kemungkinan penyebab ini juga ada di dalam indikator mutu. Kita tidak cari kemungkinan penyebab yang lain, tapi mungkin bisa saja kita tambahkan dengan kemungkinan penyebab yang lain. Tapi kemungkinan penyebab yang ini saya copy paste ada dalam buku indikator mutu ini juga, Bapak. Jadi 2 ini yang idealnya sebuah indikator mutu, sub indikator siswa memiliki perilaku mencerminkan sikap disiplin itu, ini yang idealnya, Bapak Ibu. Nah, kalau ada di dalam real di sekolah ada persoalan, ada masalah anak-anak kita, maka kemungkinan penyebabnya adalah ini. Ya, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik belum bisa dijadikan teladan oleh siswa, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kompetensi sikap ini belum diintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mungkin guru merasa terbebani dalam memberikan penilaian sikap karena instrumen dan prosedur yang rumit dan kurang dipahami. Yang keempat, mungkin kurangnya komunikasi antara komite dan orang tua, wali siswa dalam mengamalkan pembiasaan selama di sekolah pada siswa. Oke, Pak Ibu. Jadi idealnya sebuah siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin itu, kemudian kemungkinan penyebab apabila ada masalah itu semuanya ada dalam buku indikator mutu. Nah, inilah yang nanti kita coba uraikan ke dalam matrik, Bapak Ibu. Jadi di dalam bentuk matrik dia, Bapak Ibu ya. Saya mencoba mencontohkan ini rapor mutu kita, Bapak Ibu ya. Saya mencoba menentukan bentuk matrik itu seperti ini nanti, ya. Salat. Ya, Bapak Ibu ya, bentuk matrik itu. Bapak dan Ibu, matriknya saya bikin ini tetap portrait, Bapak Ibu, karena kalau landscape kan tidak bagus, kita juga akan kesulitan memvalidasi nanti, Bapak Ibu. Jadi pas buka halaman pertama langsung landscape, kan kita miring-miring melihatnya nanti, Bapak Ibu ya. Sehingga saya mencoba mendesain dia tetap portrait, sehingga nanti judulnya di satu, kan satu tadi ini
Ini tidak pakai analisis dari Bapak Ibu ya. Kondisi ideal dan kondisi nyata SMK Negeri 8 Padang umpamanya. Ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan rapor mutunya dari SMK 8 Padang saya ambil ini. Makanya kita langsung ganti aja nih kan dengan sekolah kita. SMK Negeri 8 Padang. Ya Bapak Ibu ya. SMK Negeri 8 Padang umpamanya. Kebetulan rapor mutunya SMK 8 Padang ini Bapak Ibu ya. Itu kita coba ambil dari SMK Negeri 8 Padang. Bapak dan Ibu, kenapa saya ambil 8 Padang? Karena kita mengambil rapor mutu SMK 8 Padang. Nah, kebetulan ini ada rapor mutu SMK 8 Padang, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita coba ambil 2018 dulu, Bapak Ibu ya. Ini kan contoh saja, Bapak Ibu. Di tahun 2018 SMK 8 Padang itu, Bapak Ibu, ya, ini SMK 8 Padang, Bapak Ibu ya. Itu kalau kita lihat di standar kompetensi lulusan ini ada 10 indikator yang lulusan memiliki kompetensi pada definisi sikap, itu ternyata di tahun 2018 sudah biru semuanya kecuali yang ini, yang ini. Ternyata sudah biru semuanya, artinya sudah biru itu mendekati standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang masih hijau itu ada di ini. Ya, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Saya perbesar nih Bapak Ibu ya, di sini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bapak dan Ibu. Halo Bapak Ibu, masih di tempat Bapak Ibu ya? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Saya perbesar ini, yang punya SMK 8 Padang ini tadi. Ini rapor mutu SMK 8 Padang ini Bapak Ibu ya. Di 1.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin ini, di tahun 2018 dia dapat nilai 4,98. 4,98 ini artinya dia masih hijau. Bapak Ibu, masih jauh dia menuju standar nasional pendidikan. Karena standar nasional pendidikan kan 7 Bapak Ibu. Yang lainnya sudah biru ini Bapak Ibu ya. Yang lainnya sudah biru. Di atas 6 semuanya sudah biru. Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat ya standar tabel kriteria capaian SMP pada rapor mutu itu. Kalau dia merah Bapak Ibu, itu 0 sampai 2,04 ya. Ya, tingkat urgenitasnya itu sangat diprioritaskan. Kalau dia kuning itu nilai di rapor mutunya itu 2,05 sampai 3,7. Maka tingkat urgenitasnya itu diprioritaskan Bapak. Ya, nanti. Kemudian kalau dia hijau itu 3,71 sampai 5,06. Tingkat urgenitasnya itu perlu diperbaiki atau perlu kita memperbaiki. Nah, ini yang ada biru muda itu 5,07 sampai 6,66. Itu perlu ditingkatkan. Nah, yang sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan itu nilainya 6,67 sampai 7. Artinya 0,29 di bawah 7. Itu yang bisa kita nanti tingkat organisasinya tentu saja sekolah kita minta mempertahankan dan kalau bisa dikembangkan melewati SMP, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, LPMP tentu saja tetap dengan programnya penjaminan mutu pendidikan itu agar semua sekolah dengan rapor mutu itu mencapai SMP ini nilai 7. Apabila nanti seluruh sekolah di Sumatera Barat sudah nilai 7 mayoritas, maka nanti mungkin LPMP dan mungkin mempersiapkan juga nanti standar di atas SMP Bapak Ibu. Standar di atas SMP itu tentu nilainya 7, sekian nanti. Oke Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, kita kembali ke yang tadi Bapak dan Ibu. Nah, karena yang bermasalah di SMK 8 itu di 1.13 ini yaitu di sub kompetensi memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin, maka ini yang kita pindahkan, Bapak Ibu. Nah, yang tadi kita pindahkan saja ke sini, Bapak Ibu, ke kolom ini. Jadi, ini lulusan memiliki kompetensi pada definisi sikap, kita tinggal copy paste ini, Bapak Ibu, dari indikator mutu tadi. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin juga dari ini sub indikator, ya, sub indikator dari kompetensi sikap. Ada 10 sub indikator semua. Dari 10 itu kebetulan SMK 8 yang bermasalah di poin ketiga, di sub indikator yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian kondisi ideal ini kan saya copy paste aja dari atas tadi, Bapak Ibu. Nah, ini yang ini Bapak Ibu. Dari sini saya copy paste. Dari mana ini? Ini dari dalam buku indikator mutu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti dibuka buku indikator mutu. Kita tinggal copy paste aja dari situ Bapak Ibu. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi semuanya copy paste. Inilah kondisi ideal. Sebuah sekolah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin itu idealnya seperti ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, teman-teman tim pemangkulum SMK dan teman-teman juga tim pemangkulum SMA, SLB yang ikut bergabung. Kemudian kondisi real dan kondisi nyata. Nah, ini lagi kondisi real dan kondisi nyata sekarang.
kondisi real dan kondisi nyata, ini kan saya bikin 29% siswa belum meminta izin jika tidak bisa hadir. Datang ke sekolah kegiatan lainnya tidak tepat waktu, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, kurang mematuhi tata tertib sekolah. Bahasa ini adalah bahasa dari ideal, bahasa dari yang di sini Bapak Ibu, bahasa yang dari sini ya. Ini contoh yang idealnya nih kan. Nah, ini ternyata ini idealnya, ini di SMK 8 tidak ideal seperti ada 29%. Dari mana 29% ini saya dapatkan Bapak Ibu? 29% itu saya dapatkan dari 4,98 per 7 kali 100%. Saya ulangi Bapak Ibu, dari 4,98 per 7 kali 100% itu kan 71, sekian. Oke Bapak Ibu, yang sudah ya SMK 8 itu yang sudah memiliki siswa sudah memiliki perlakuan mencerminkan sikap disiplin itu ada 4,98. Berarti 4,98 per 7 kali 100%. Itu saya cari tadi ada sekitar 71, sekian persen Bapak Ibu. Kalau 71,14% kalau nggak salah tadi. Nah, kalau 71% sudah mencerminkan sikap disiplin siswa di SMK 8, artinya ada 29% yang tidak mencerminkan sikap disiplin, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, halo Bapak Ibu, teman-teman, belum. Kalau ada 4,98 per 7 kali 1%, artinya ada 71,71% yang sudah memiliki sikap disiplin, artinya ada yang tidak memiliki sikap disiplin 29%. Maka bahasa 29% itulah yang saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi ada 29% siswa belum meminta izin jika tidak bisa hadir. Datang ke sekolah kegiatan lainnya tidak tepat waktu, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, kurang mematuhi tata tertib. Nah, ini siapa yang bikin 29% ini kan daftar isian dari Bapak Ibu guru kita, daftar isian kepala sekolah, daftar isian dari siswa ketika mengisi angket rapor mutu Bapak Ibu ya. Ketika mengisi angket rapor mutu tahun 2018 ini Bapak Ibu. Karena tahun 2019 kan belum keluar rapor mutu kita. Oke Bapak Ibu. Kemudian setelah ini kita isikan di kondisi real, kan ini tinggal copy paste dari sini, kemudian kita revisi sedikit dengan bahasa tidak, bahasa kurang. Kita perbaiki redaksi ini sesuai dengan kondisi sekolah. Juga tidak mungkin seluruhnya juga. Yang seperti ini disiplin taat hukum. Di SMK 8 anak sudah taat hukum. Tapi persoalannya dia taat hukum tapi dia tidak bisa hadir datang ke sekolah tepat waktu. Itu persoalannya siswa itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi diperkirakan 29%. Nah, bahasa 29% ini adalah bahasa dari rapor mutu. Kita tidak mengada-ada, tapi betul-betul dari rapor mutu SMK itu sendiri. Karena yang isi adalah hasil evaluasi diri sekolah melalui rapor mutu. Bapak dan Ibu, kemudian kita pindah ke kolom penyebab, Bapak Ibu. Di kolom penyebab ini kolom penyebab saya ambil dari mana? Dari rapor mutu juga. Kita kembali ke yang tadi. Ya, nah ini. Penyebab. Ya, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik belum bisa dijadikan teladan. Saya anggap itu tidak lah. Jangan sampai, saya kira kepala sekolah sudah. Ya, guru-guru sudah memberikan teladan. Nah, saya tidak ambil itu. Saya ambil yang di bawah kompetensi sikap ini belum diintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin ini yang saya ambil jadi kemungkinan penyebab. Atau yang berikutnya, guru merasa terbebani dalam memberikan penilaian sikap karena instrumen dan prosedur yang rumit dan kurang dipahami oleh guru itu. Atau yang berikutnya, kurang komunikasi antara komite orang tua siswa. Saya ambil yang 3 ini, jadi yang 1 tidak saya masukkan. Saya ambil yang 3 itu, saya copy paste aja pindah ke sini. Nah, ini copy paste yang tadi itu Bapak Ibu. Yang pertama, penyebabnya kompetensi sikap ini belum diintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikutnya, guru merasa terbebani. Ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Sorry, ini karena apa? Karena tadi buru-buru mengisi ini dari Bapak Ibu, sehingga yang di bawah ini kurang naik ke atas. Oke, Bapak Ibu sudah lihat yang tadi kan Bapak Ibu ya. Guru merasa terbebani. Bapak dan Ibu, ini kemungkinan penyebab yang mungkin bisa diberikan di di dalam kolom penyebab di SMK di kondisi di hasil analisis kondisi ideal dan kondisi nyata di SMK 8 ini Bapak Ibu. Nah, saya naikkan sedikit Bapak Ibu ya, supaya bisa terlihat semuanya. Sorry. Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya.
Nah, ini terlihat semuanya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini kurangnya komunikasi antara komite dan orang tua siswa mengamalkan pembiasaan dari hasil pembelajaran. Nah, ketiga-tiga ini saya masukkan di kolom kemungkinan penyebab. Bapak dan Ibu, kemudian kita pindah ke kolom alternatif solusi. Nah, satu kolom inilah yang kita isi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ke satu kolom inilah yang diminta oleh sekolah untuk mengisinya dengan kemungkinan alternatif solusinya seperti apa, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tidak bisa kita pastikan, ini memang kita didiskusikan oleh teman-teman guru di tim pemangku kurikulum di sekolah masing-masing, dan tentu saja alternatif solusi bagi sekolah masing-masing itu berbeda, silakan saja. Kami di SK8 mencoba alternatif solusinya pelatihan guru dalam mengintegrasikan kompetensi sikap dalam kegiatannya, bisa dalam bentuk tutorial teman sejawat dalam KKG mata pelajaran, atau bisa dalam bintek dan workshop. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, Bapak Ibu. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, ya, bisa melalui rapat orang tua siswa dengan melibatkan guru, BK, dan wali kelas. Kemudian bisa juga nanti mengadakan parenting school, karena memang kita menganggap kemungkinan penyebabnya itu adalah komunikasi orang tua siswa dengan sekolah, atau komunikasi orang tua siswa dengan siswanya sendiri, Bapak Ibu. Nah, inilah mungkin salah satu sub indikator yang bisa kita masukkan dalam kondisi ideal dan kondisi nyata di dalam dokumen 1 ini, Bapak Ibu. Saya minta kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan dulu, Pak Armen. Silakan, Pak Armen. Baik, Bapak dan Ibu. Kita sudah sama saksikan cara merumuskan salah satu komponen di bab 1, tepatnya di bagian rasional, bagaimana caranya merumuskan kondisi ideal dan kondisi nyata. Jadi sudah sama-sama kita lihat tadi, bahan mentahnya berasal dari dokumen indikator mutu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk mempertajam atau untuk menambah wawasan kita, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu aktifkan mikrofonnya. Halo. Kemudian pertanyaannya silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, satu-satu. Silakan. Siapa dulu, Pak Armen? Sebutkan namanya, Bu. Bu Darlianti dulu, silakan. Jadi. Oke, Pak Armen. Makasih, Pak Armen. Videonya munculkanlah videonya. Videonya Bapak Ibu nggak kelihatan gambarnya, jadi nggak tahu kita siapa yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Am sudah menyajikan mengenai kondisi nyata, kondisi ideal. Nah, kalau misalkan di halaman pertama sudah tabel yang jumlahnya banyak, Pak Am, tidak sebaiknya ini kita letakkan di lampiran? Soalnya kan 5 standar, satu standar yang pertama aja itu indikatornya ada 3, berapa ini standar SKL? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 10. Sudah 10. Berarti kan udah banyak lembarnya SKL saja, baru belum 4 standar yang lain, begitu Pak Am. Bagaimana kalau kita rangkum jadi satu dalam bentuk kalimat di bab 1 di kondisi nyata, kondisi ideal ini. Lalu yang jumlah lembaran yang dalam bentuk tabel kita letakkan di lampiran. Gimana Pak Am? Karena jumlahnya banyak yang nanti jadi lembarannya. Oke, itu pertanyaan dari Bu Darling ya. Pertanyaan kedua dari Ya, pertanyaan Bu Darling sudah. Yang kedua dari siapa tadi, Bu Wil? Siapa yang bertanya tadi? Halo. Ya Pak Armen. Silakan Bu Wil. Mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan Bu Darling tadi ya Pak Armen. Ini yang ditampilkan di dalam rasional ini yang bermasalah saja yang hijau atau yang sudah biru ditampilkan juga. Ya, mengingat yang banyak tadi juga, saya bertanya apakah semuanya ditampilkan atau yang belum mencapai biru saja yang ditampilkan. Oke, terima kasih.
Oke, satu lagi kita tampung pertanyaan dulu. Mungkin ada Bapak dan Ibu, satu lagi pertanyaan. Parmen. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Parmen. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, ini sekedar usul. Saya tadi juga apa namanya nih? Ada Ibu apa yang usul tadi itu? Bu Ibu Darlianti. Nah, Bu Darling ya. Jadi usulan Ibu itu memang menjadi pemikiran bagi kita. Karena ini kan baru nih Pak Men. Kebetulan di LPMP itu yang SPMI ini supervisi mutu ini kan kebetulan saya dengan Pak Azwa dan Inye yang ke Jakarta itu. Jadi memang ini suatu penghargaan yang luar biasa untuk tim kita ini. Semuanya sudah diakomodasi karena memang inilah keinginan pemerintah itu. Bagaimana sebuah sekolah yaitu mengambil sikap, bertindak, mengambil keputusan, merencanakan sesuai berdasarkan data. Jadi ini luar biasa ini Pak. Nah cuma ada persoalan ini mungkin di lapangan. Ketika kita sekolah menyusun KTSP, ini akan jadi persoalan. Kenapa demikian? Benar itu yang disampaikan oleh Bu Darling itu. Kalau sahabatnya itu barat tambah. Jadi istilahnya ada dua model yang saya usulkan ini Pak. Satu, kita buat deskripsi saja di yang satu ini. Deskripsi itu secara umum, nanti lampirannya baru lengkap semuanya usulan dari Pak Awe tadi. Bagus itu Pak Awe, saya cuma jempol kepada Pak Awe itu luar biasa Pak Awe. Ya, jadi ini kan semacam tawaran-tawaran bagi kita, tujuannya supaya ini kan baru pertama ini Pak. Ya Pak, ini kan luar biasa kita ini baru pertama ini. Jadi artinya kita akomodasi lah usulan teman-teman ini, mana yang lebih praktis dulu dikerjakan. Karena langsung saja nanti kita duduk lah sekolah beko sakit kalau kami. Itu kita pertimbangan itu saja Pak. Ya. Jadi ada usulnya ini. Usulnya bagus. Artinya kita buat deskripsi secara umum di KTSP itu. Kemudian yang lengkapnya, dibuat di sana keterangannya lengkapnya ada di lampiran. Jadi artinya lampiran itu kita tambah satu lagi. Jadi 13. Ini usulan dari SMA loh. Mudah-mudahan ini SMA juga akan kita buat pula seperti ini nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Ini usulan dari saya yang istilahnya semoga ini bermanfaat lah bagi kita semua. Demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Am. Sudah ada 3 penanya Pak Am dari Bu Wil, Bu Darlianti maupun Pak Muswarto, semuanya tentang bagaimana mendeskripsikan kondisi ideal dan kondisi nasab berbasis indikator mutu tadi Pak Am. Silakan Pak Am. Terima kasih Pak Armen. Bapak dan Ibu, terima kasih atas tanggapannya Bu Darli, Bu Wilma, dan Pak Dr. Muswarto. Bapak dan Ibu, yang saya jawab dulu yang dari Bu Wilma, Pak Armen. Bu Wilma Patra. Halo Bu Wilma. Halo Bu Wilma. Halo Pak Am. Ya, sip. Ya, halo. Bu Wilma, kita tidak perlu menguraikan seluruh subindikator. Jadi subindikator yang bermasalah saja yang kita uraikan. Sebagai contoh, umpamanya tadi kan saya contohkan di sini di SMK 8 Padang. Nah, ini SMK 8 Padang. Di SMK 8 Padang umpamanya ada 10 indikator di lulusan memiliki kompetensi ini. Dari 10 ini di SMK 8 kebetulan yang bermasalah cuma 1 yang nilainya rendah itu. Berarti ini saja. Jadi di sini cukup ini saja yang kita masukkan. Yang bermasalah kan? Oke sih Pak. Ini saja kan kita masukkan, dia pindahkan ke dalam ini. Nah, pindahkan ke kolom ini dia. Nah, di dalam KTSP nanti itu kan di atas ini kan rasional nanti. Ya Bu Wilma. Halo Bapak Ibu, di atas 1 ini rasional. Kemudian ada bla 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 sedikit mungkin cerita tentang perlunya kurikulum, ya kan, dasar hukum kurikulum. Ya, nah, setelah itu masuk 1 kondisi ideal, kondisi nyata SMK 8 Padang. Kalau nanti kondisi ideal, kondisi nyata SMK Negeri 1 Solo. Kondisi ideal, kondisi nyata SMK Negeri 1 Payakumbuh.
ya Bapak Ibu. Ya, Kemudian ya. nanti A standar profesi lulusan di bawah. Ya. Nanti langsung dalam bentuk Berarti matrik ya, Bapak Ibu, langsung dalam Iya. bentuk matrik seperti ini dia. Bapak Ibu. Bapak dan Ibu. Berarti kalau ada 5 standar. Iya, paham? Ya. Kalau ada 5 standar. Ya. Kalau seandainya dalam satu ada yang 5, satu yang masih hijau, berarti hanya 5 yang munculkan ya Pak ya. Yang kita munculkan kalau satu aja yang hijau berarti satu hijau, satu itu aja. Iya. Satu itu saja. Oke. Nah, ada kemungkinan seperti ini nanti Bapak Ibu. Bisa jadi di sini nanti ya ada sebuah sekolah di sini rupanya tidak ada yang biru, hijau, biru muda, justru banyak oranye ya, justru banyak yang oranye. Hijau yang oranye ya kan. Nah, kemudian ada yang merah. Nah, ya dari sekian banyak yang oranye yang merah itu tentu tidak semuanya juga Bapak Ibu. Mungkin yang merah dan oranye saja, yang hijau dan biru sudah tidak kita apakan. Tidak kita tulis. Iya. Mana karena yang lebih parah? Yang parah saja karena nanti mana yang lebih rendah? Ya, karena nanti yang perlu prioritas untuk peningkatan ya Pak. Nah, karena nanti yang kita tuliskan ini menjadi dasar dalam rencana kerja sekolah RKAS nanti Bapak Ibu. Sehingga nanti di RKAS teman-teman Bapak kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah nanti bisa melihat apa kegiatan apa yang perlu kita danai dengan rencana kerja tahunan kita ini dengan RKAS kita. Berdasarkan apa mutu dasar dia membuat itu ada gitu. Ya, tentu saja tidak mungkin semuanya dia danai. Hanya beberapa bagian komponen-komponen yang memang bermasalah saja. Jadi kalau umpamanya di sini ada yang hijau semua, ada yang oranye 3 atau 2. Yang oranye saja yang kita apakan nanti. Ya. Kebetulan di SMK 8 sudah biru dia. Maka yang hijau yang kita ambil. Yang kita ambil. Kalau di sekolah lain mungkin banyak hijau-hijau di sini, birunya enggak berapa, tapi ada yang oranye 2. Yang oranye itu saja. Atau ada sekolah lain di sini mungkin yang biru, hijau, oranye, ada yang merah 3. Yang merah itu saja. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita yang memang tidak mungkin di semua sekolah itu sama. Itulah KTST Bapak Ibu. Jadi semua sekolah tidak harus sama, dia harus berdasarkan dapur mutu dia menyusun kondisi ideal, kondisi nyata ini. Jadi betul-betul kondisi nyata itu sesuai betul dengan kondisi sekolah dia Bapak Ibu. Itu yang jawaban dari Bu Irma. Kemudian ya, terima kasih Bu Irma. Kemudian pertanyaan Bu Darlienti dengan Pak Dr. diulas oleh Pak Dr. sangat lengkap. Pak Dr. terima kasih Pak Dr. Ya. Halo Pak Dr. makasih Pak Dr. Bu Darlienti, makasih Bu Darli pertanyaannya. Bagus usulan dari Bu Darli. Cuman saya ingin mengatakan bahwa begini, ini kan kita tidak memasukkan semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak semua sub-indikator yang kita masukkan. Artinya ini juga paling-paling tidak akan berlembar-lembar banyak, paling ada 1, 2 atau 3 lembar. Seperti ini nanti. Mungkin ada beberapa 1, 2, 3 lembar. Itu yang ingin saya katakan. Kemudian yang berikutnya adalah saya kira kita harus mengajak sekolah Pak Dokter untuk seperti ini Pak Dokter. Iya. Jadi mengajak sekolah untuk seperti ini, kita mungkin agak ada shock culture di sekolah. Kenapa harus kita pakai seperti ini kondisi nyata yang harus melihat ke hasil rapor mutu betul-betul hasil evaluasi di sekolah. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang tahun sekarang belum maksimal atau belum optimal. Mungkin baru 50%, 60%. Enggak apa-apa. Toh ini kan rasional, Pak. Pak Dokter. Rasional kan tidak besar mempengaruhi nilai KTSP. Ada pengaruh nilai KTSP, tapi nilainya juga tidak terlalu besar pengaruhnya. Kalau seandainya dia mungkin ada bermasalah di sini, ada pengaruh nilai KTSP-nya, cuman tidak sebesar kalau di bab 3, Bapak Ibu. Pak Dokter, tidak sebesar di bab 3. Jadi saya lebih cenderung tetap tahun sekarang memang kita tutup sekolah ini seperti ini. Ya. Yaitu di halaman rasionalnya itu langsung seperti ini. Jadi bukan di lampiran. Sebab kalau di lampiran itu nanti dia cenderung mensepelekan ini nanti. Tadi. Padahal tadi Pak Irman di pembukaan jelas-jelas mengatakan tadi bahwa beliau berharap ada 2 tadi. Salah satu yang harapan dia itu bagaimana tim pengembang kurikulum sekarang betul-betul minta sekolah itu ya menuliskan kondisi real sekolahnya 8 standar, kondisi nyata sekolahnya 8 standar. Nah, kita di kurikulum di KTSP cukup 5 standar saja karena memang 5 standar itulah kurikulum Bapak Ibu. Karena 3 standar lagi itu kan di rencana kerja sekolah. Rencana standar keuangan, standar sarpras, standar tendik. Bapak dan Ibu, jadi
saya cenderung, tapi tetap saja nanti ini saya apakan ke Flur ya, nak. Saya lemparkan ke Flur nanti Pak Armen. Ini menurut saya tetap karena yang kita tuliskan hanya yang bermasalah saja. Saya kira tidak banyak lembar ya Pak Ibu. Jangan semuanya Pak Ibu yang tuliskan nanti. Lihat rapor mutunya apa yang bermasalah. Itu saja yang dimasukkan. Seperti ini kan lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap satu saja, yaitu siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Nanti sudah masuk nanti ke lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan, subindikator SKL berikutnya. Di dimensi pengetahuan itu subindikatornya tidak banyak Bapak Ibu. Silakan lihat indikator mutu dia nggak banyak subindikatornya itu. Kemudian berikutnya lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan. Itu saja subindikator dari SKL. Kemudian nanti masuk ke standar isi. Setelah itu masuk ke standar proses, masuk standar penilaian dan standar pengelolaan. Saya kira itu Bapak Ibu. Jawabannya Pak Armen. Baik, Iya. baik Pak. Terima kasih. Pak Armen. Terima kasih. Ya. Iya. Pak Armen. Ya. Cuman gini Pak Armen, kalau halaman pertamanya sudah langsung tabel, rasanya kalau dilihat bagusnya mungkin seperti disampaikan Pak Doto tadi, deskripsinya saja. Deskripsinya dulu pengantar. Iya, begitu Pak Armen. Ya, Bu Darling. Halo Pak Armen. Pak Armen. Ya, Pak Dokter. Sebentar. Oh, ini mohon maaf, ini saya udah ini saya usulan terkait. Selamat Pak Dr. Freddy. Selamat. Ini Pak Armen. Halo Pak Dr. Freddy semua. Ini kita perlu nanti ini perayaannya ini selesai COVID ini kita daulat lah Pak Dokter ini ya. Iya. Pak Dokter baru ini kapan balik besok kapan tiram nggak? Itu satu. Ini Pak Men yang kawan-kawan ini kan usulan. Jadi nanti semuanya kan tergantung kepada Flur, gitu kan. Kan kita sini semuanya kita kan pembelajar semua. Jadi usulan teman-teman itu ada juga benarnya. Contoh, kan tidak mungkin langsung ada tabel. Memang itu deskripsi itu dulu. Dan kalau memang artinya hanya tidak berapa, itu tidak ada masalah. Kan cuma yang penting-penting. Prinsipnya itu dengan Pak Dr. Priadi itu, prinsipnya setiap standar itu harus ada yang akan jadi program kerja kepala sekolah. Itu dia prinsipnya. Yang kedua, cara meletakkannya adalah walaupun sudah biru semuanya, misalnya ini ya, biru semuanya, tidak ada, carilah nilai angka-angkanya yang terendah. Itu yang perlu diapakan. Misalnya ada 6, sekian, 6, sekian, kan beda-beda itu. Jadi kita letakkan, jadi artinya mana nilai yang terendah, itu yang perlu diprioritaskan. Kalau memang merah semuanya, mana yang paling rendah betul? Itu dia. Kalau kuning semuanya, mana ya? Tapi kalau pelangi dia, mana yang warnanya yang terendah? Itu yang kita perlu. Kayak gitu ya, yang dibahas itu. Jadi artinya sekolah wajib membuat 5 standar analisisnya itu. Dan itu wajib. Minimal itu ada 1 sub indikatornya kalau tidak salah saya. Itu ya Pak Brawarda, minimal ada 1 gitu kan. Jadi artinya juga tidak tebal juga kalau saya lihat paling-paling 1 standar 1 halaman itu udah banyak. Demikian saja usul. Untuk menarasikan kondisi ideal dan kondisi nyata tadi, saya setuju sekali dengan usul Pak Dr. Muswarto. Pertama, sekolah tetap mendeskripsikan 5 standar seperti yang diminta di sistematika. Cuma untuk menjamin bahwa setiap standar itu ada isinya, kita pastikan saja yang dideskripsikan adalah yang subindikatornya terendah. Jadi pasti 1 saja isinya setiap standar. Ya. Yang terendah skala saja. Prioritas. Ya, skala prioritas. Yang terendah saja pasti 1. Jadi tidak setiap standar itu tidak banyak-banyak isinya. Jadi nanti kita deskripsikan 1 subindikator yang terendah masing-masing standar. Nanti lengkapnya tentu dalam RKS ketemunya lengkap. Ya, betul. Nah, kemudian Pak Men. dengan 1 saja masing-masing standar, insya Allah tidak berlembar-lembar seperti yang dikhawatirkan Bu Darlienti. Kemudian untuk teknik merumuskannya atau menarasikannya kan tidak harus dalam bentuk tabel. Ya, Pak Men. Juga dalam bentuk narasi.
kondisi biasa. Jadi tidak harus pakai tabel kalau menurut saya. Jadi bisa pakai tabel, bisa tidak. Ya, silakan Bu Wil. Gini aja Pak Men, supaya pakai tabel itu bagus Pak Men, kan nampak langsung. Cuman di atasnya supaya jangan langsung tabel, beri narasi dulu gitu. Ya, itu teknis kawan-kawan TPK di sekolah yang ya, baru. Nah, jadi kita aja narasi sedikit dulu, baru tabel gitu. Ya, silakan. Teknis kawan-kawan di sekolah. Yang penting nanti kita tidak mengharuskan atau mewajibkan dalam bentuk tabel. Silakan mau tabel, mau diskusi lepas, narasi lepas, silakan. Yang penting tekniknya tentu yang kita isikan indikator masing-masing standar yang terendah dengan catatan bisa dilaksanakan oleh sekolah, biaya tidak terlalu banyak-banyak. Iya. Narasinya tentang kondisi ideal dan kondisi nyata. Terima kasih Pak Dr. Pak Riyadi, selamat datang. Sip, oke. Terima kasih. Jadi hanya bagian yang terendah saja yang kita masukkan, dan kemungkinan terendah juga ada beberapa masukan dari Pak Dr. Pariyadi tadi, ada komponen yang rendah tapi tidak bisa kemungkinan terlaksanakan, itu juga nanti kita perlu analisis, tidak kita masukkan. Tapi itu kan banyak ada bukan di standar 5 Pak Dr. Yang itu adanya di teknik dan sarpras, saya kira itu Pak Dr. Di teknik dan sarpras itu stagnan. Karena memang kita tidak bisa kemungkinan dia tercapai 80% itu sulit ya. Ya, masuk ke 80 apalagi 100% sulit. Sehingga nanti memang tidak kita susun di sini karena kita di kurikulum hanya 5 standar saja Pak Dr. Jadi yang seperti itu, sub itu mungkin adanya di standar teknik, standar sarpras saya kira. Saya kira itu Pak Dr. Tapi bagaimanapun itu tetap bagian dari yang perlu kita bahwa kalau ada beberapa yang rendah itu nanti tetap kita lihat kemungkinan berhasilnya tidak di atas 80%. Kalau tidak bisa maka itu tidak kita masukkan sebagai komponen yang akan kita analisis nantinya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kira sudah pick itu, saya setuju Bapak Ibu. Nanti kita serahkan ke floor. Tapi Pak Armen, halo Pak Armen. Ya Pak Am, silakan. Kalau tadi kita setuju Pak Armen ya. Tadi saya format yang tadi kita setuju kan Pak Armen ya. Format boleh, tapi nanti kita berikan kebebasan kepada kawan-kawan mau dalam bentuk tabel narasinya atau berbentuk deskripsi biasa. Yang penting 5 standarnya ada. Iya. Oke. Kita kembali ke tayangan. Sebuah kesimpulan yang kita, ya silakan lanjut Pak Am. Ya, kita kembali ke tayangan kita, Bapak dan Ibu. Ini tayangan. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tayangan tadi. Ini agak lama dia. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, pada prinsipnya yang kita analisis cuma yang 5 standar ini saja. Nah, kita tidak menganalisis yang 3 standar karena kurikulum hanya mencakup ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini, ya, Bapak dan Ibu, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Darlienti tadi, ketika kita buka KTSP di halaman rasional langsung matrik kata beliau. Itu juga Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke nomor 1 ini, kita bikinlah rasional. Rasional itu kan A Bapak Ibu ya. A rasional. Nah, A rasional kemudian ada deskripsi dulu. Deskripsi tentang apa itu kurikulum, kemudian bagaimana kurikulum 2013, perkembangan K13, sampai terakhir perkembangan K13 itu adanya surat edaran nomor 14 dari tahun 2019 tentang penyederhanaan IP. Nah,
deskripsi itu kita tuliskan di atas. Kemudian setelah deskripsi tersebut, maka baru langsung masuk ke nomor 1, kondisi ideal dan kondisi nyata SMK kita. Kemudian A-nya standar kelulusan matrik seperti ini. Bukankah dulu di KTSP kita sebelum ini juga langsung matrik, Bapak Ibu? Setelah adanya deskripsi masuk matrik. Matrik apa? Matrik tentang hasil hasil analisis dari rekomendasi tim validasi KTSP tahun lalu. Hasil analisis rekomendasi dari tim KTSP tahun lalu dan perbaikannya. Ya kan? Nah, itu juga dalam bentuk matrik dibikin oleh sekolah dulu. Tapi potret, tidak landscape, Bapak Ibu ya. Jadi saya kira bagus juga seperti itu. Tapi kalau kita bikin deskripsi di atas ini tentang, bisa juga nanti kita masuk 1 analisis kondisi ideal, kondisi nyata, kita bikin deskripsi tentang apa? Tentang kondisi ideal, kondisi nyata secara umum dari 5 standar nasional pendidikan ini. Nanti secara teknisnya tetap kita masukkan ini. Nah, saya cenderung nanti deskripsi itu tidak usah terlalu banyak, nanti masuk ke sini nanti. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ini masuk di lampiran, nanti kita pikirkan mungkin untuk tahun depan, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, saya kira itu, tapi tetap saja nanti atas masukan dari kita bersama, Bapak Ibu ya. Terima kasih dulu atas masukan Bapak Ibu. Nanti mungkin di akhir kegiatan Pak Armen bisa menyimpulkan, Bapak dan Ibu. Pak Armen, sudah bisa kita lanjut ke materi lain, Pak Armen? Lanjut. Jadi dokumen 1 cuman ini saja yang kita apa? Ya. Jadi dokumen 1 yang berbeda dengan tahun lalu itu, Bapak Ibu, hanya ini, Bapak Ibu. Yang lain dokumen 1 itu hampir sama, paling-paling ada perbedaan, tapi malahan ada yang dihapus gitu. Nah, kita lihat sebentar yang lain, Bapak Ibu. Nah, yang potensi internal eksternal ini sama dengan tahun lalu ini, Bapak Ibu. Ya. Potensi internal dan eksternal kita lihat secara general, Bapak Ibu ya. Potensi internal dan eksternal itu ya sama dengan tahun lalu. Ya, 3 SNP. 3 SNP yang tadi. Standar tendik, standar sarpras, dan standar keuangan. Nah, ini yang pengaruh nanti eksternalnya itu adalah tentu saja DUDI, komite, dinas pendidikan, stakeholder lainnya, perguruan tinggi, itu internal. Potensi internal dalam sekolah itu. Nah, ini persis sama dengan tahun lalu. Tidak banyak perbedaan dan judulnya juga sama. Nanti mungkin kita pertajam saja diskusi berikutnya nanti, Bapak Ibu. Kemudian rasional, karakteristik yang menjadi kekhasan sekolah. Ya, ini pokoknya kekhasan sekolahnya itu HAPIS, ya, atau 3S, atau keunikannya apa, atau apa yang membuat beda sekolah ini dengan yang lain. Silakan nanti kita, ini juga nanti disuliskan oleh sekolah nanti. Dan setiap sekolah pasti berbeda. SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Pak Priyadi. Halo Pak Priyadi. Ya, siap. SMK Negeri 2 Lubuk Basung, apa yang membuat beda dia itu kan ada teaching factory apa kemarin itu TEPA kita di Lubuk Basung. Nah, itu mungkin bisa dituliskan nanti di yang membuat beda SMK 2 Lubuk Basung. Ya. Apa namanya tanaman apa itu Pak Priyadi? Ini buah melon. Ya, buah melon. Jadi di teaching factory-nya di SMK 2 Lubuk Basung itu adalah buah melon, Bapak Ibu. Ya, ada teman-teman di SMK 2 Lubuk Basung itu memproduksi di jurusan di kompetensi keahlian tanaman pangan dan hortikulturanya ada dia memproduksi buah melon dan itu sudah sampai marketing mereka itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari keunikan dan yang membuat beda SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Dan saya kira banyak SMK lain berbeda. SMK 8 Padang itu kami tekstil, Bapak. Batik. Ya, beberapa pakaian batik bahkan kepada teman-teman di Dinas Pendidikan sudah beli di SMK 8 Padang. Kemudian selanjutnya juga dasar hukum. Dasar hukum ini, Bapak Ibu, tentu kita mulai dari yang atas sampai ke bawah, mulai dari undang-undang, ya nak, sampai yang terbawah. Yang terbawah adalah apa? SK tim pengembang kurikulum sekolah itu. Nah, itu saya kira mungkin. Tapi kita tadi diskusi tadi kan ada 26 Bu Ilma tadi ya Pak Armen ya, kita 26. Boleh lebih 26 nanti. Mungkin ada 27, 28. Silakan. Yang paling rendah itu adalah mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Terakhir di bawah mungkin surat keputusan kepala sekolah tentang tim pengembang kurikulum. Ya, tujuan penyusunan KTSP sama dengan tahun lalu juga, tidak berbeda, Bapak Ibu. Ini kan tertulis di surat edaran, bukan surat edaran, Juknis penulisan KTSP dari
dari Puskur, itu ada 4 ini sebetulnya. Tapi sekolah boleh menambahkan dengan lain. Yang 4 ini minimal ini. Memenuhi ketentuan PP 19 yang sudah diperbaiki dengan PP 32 dan Permendikbud 61. Memang di dalam Permen ini tertulis betul bahwa setiap sekolah wajib menyusun kurikulum operasional yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu. Kemudian ini bab 2. Bab 2 tidak banyak perbedaan dengan tahun lalu juga. Kita tidak membahas visi, misi, tujuan sekolah. Mungkin sudahlah kita ambil visi, misi, tujuan sekolah yang lama saja. Karena suasana coronavirus 2019 ini tidak mungkin juga sekolah berkumpul untuk merubah visi dan misi mereka atau memperbaiki visi, misi, dan tujuan sekolah. Karena untuk memperbaiki visi, misi, dan tujuan sekolah harus menghadirkan Dewan Guru dan warga sekolah, termasuk komite, dan juga minta pendapat kepada dunia usaha dan dunia industri. Jadi tentang visi misi kita tidak apa. Saya lebih agak sedikit di tujuan program keahlian ini. Jadi tujuan program keahlian Bapak Ibu, itu saya contohkan ini umpamanya program keahlian bisnis dan pemasaran ini. Tujuannya itu adalah menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai kompetensi bidang marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis umpamanya. Ini kan bahasa ini saya ambil dari mata pelajaran C2 Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sama-sama kita ketahui di SMK, Pak Dokter, halo Pak Dokter, mohon maaf Pak Dokter ya, nanti mohon diperbaiki. Di SMK itu seluruh mata pelajaran lain, muatan nasional, muatan kewilayahan, itu seluruhnya bersama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan seorang dalam jurusannya, ya, seorang siswa dalam jurusannya. Jadi artinya adalah ketika dia mengambil jurusan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran ini, maka mata pelajaran bahasa Indonesia, matematik, fisika, kimia, seni budaya, olahraga, semuanya berkolaborasi mensukseskan seorang lulusan agar dia kompeten dalam marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Kalau saya salah mohon diperbaiki nanti Pak Dokter ya, Pak Dokter Pariadi. Lanjut. Di program keahlian manajemen perkantoran, dia kompetensi keahlian pramulia perkantoran, teknologi perkantoran, korporasi dan kearsipan. Ini untuk program keahlian baru, tujuan program keahlian ini Bapak Ibu. Dulu masuk kita ke tujuan kompetensi keahlian. Jadi yang ada yang kuning ini adalah saya konklusikan dari mata pelajaran C2. Mata pelajaran C2 itu mata pelajaran dasar program keahlian Bapak Ibu. Begitu juga nanti di program keahlian akuntansi dan keuangan umpamanya. Ini dia lebih khusus dia ke etika profesi, aplikasi pengolahan angka, akuntansi, dan perbankan. Nah ini juga mata pelajaran C2 yang saya konklusikan. Tapi ada kata dasar di mata pelajaran C2 itu saya tidak masukkan Bapak Ibu. Nah ini juga di program keahlian yang lain Bapak Ibu. Ini desain kriya kreatif ini di SMK kami di SMK 8 Padang. Nah, itu juga dengan program keahlian teknik komputer dan informatika umpamanya, ya, ini dia sistem komputer dan jaringan. Nah, itu program keahlian Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kompetensi keahlian, ya, kompetensi keahlian. Kalau tadi program keahlian. Kalau tujuan kompetensi keahlian itu, ini kan saya mencontohkan saja Bapak Ibu di kompetensi keahlian, silakan mempertajam, ya, tidak harus seperti ini, tapi saya kira ini sudah dalam frame ini, tapi silakan pertajam bahasanya lebih teknis lagi, Bapak Ibu. Kalau di kompetensi keahlian, pokoknya untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, siap bekerja, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, bahasa yang di atas ini, Bapak Ibu, ini saya ekstrak dari bahasanya tujuan pendidikan nasional. Bukankah tujuan pendidikan nasional kita duluan itu adalah sikap, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru berpengetahuan. Nah, baru dia keterampilan, Bapak Ibu. Pengetahuan dan keterampilan kita gabungkan menjadi kompetensi. Seseorang yang kompeten itu dia pasti berpengetahuan dan berketerampilan. Nah, makanya kita dulukan karakter. Karakter ini adalah bukti bahwa kita dulukan karakternya. Karakter siap bekerja, ya, nah, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kompeten dalam penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, serta manajemen produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kuning ini semuanya adalah mata pelajaran C3 di kejuruan kita. Mata pelajaran kompetensi keahlian. Nah,
silakan nanti teman-teman di bisnis daring pemasaran mempertajam. Ini kan saya hanya memberikan, kata Pak Armen tadi, pemancing saja, pemantik saja. Silakan nanti teman-teman kompetisi kalian mempertajam tujuan kompetisi kalian. Saya kira begitu juga di tata kelola perkantoran. Ini semuanya adalah mata pelajaran yang ada di mata pelajaran C3 tata kelola perkantoran. Ya, otomatisasi tata kelola perkawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarpras, tata kelola humas, keprotokolan, serta manajemen produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini mata pelajaran C3 semua ini Bapak Ibu. Yang kita bukan menjadi Bapak dan Ibu, begitu juga di mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Ini saya coba mengkonklusikan. Silakan nanti mungkin Bu Darli yang jurusannya akuntansi, silakan nanti dipertajam nanti. Bapak dan Ibu, ini di teknik kendaraan ringan otomotif, ya, pemeliharaan mesin dan chassis pemindah tenaga serta sistem kelistrikan kendaraan ringan dan manajemen usaha bidang kendaraan ringan otomotif. Bahasa manajemen usaha bidang kendaraan otomotif ini adalah perwakilan dari mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan ini, Bu Jum. Ini yang guru produk kreatif dan kewirausahaan, Bu Jum. Halo Bu Jum. Ya, siap Pak. Nah, ini jadi perwakilan secara mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan itu secara eksplisit ada di kata-kata manajemen usaha bidang kendaraan ringan otomotif ini. Sama dengan tadi juga semuanya. Nah, ini di bawah ini. Ini katakanlah guru produk kreatif kewirausahaan ngajar di kompetensi kalian akuntansi keuangan lembaga. Maka manajemen produk kreatif dan kewirausahaan bahasanya yang pas. Tapi nanti silakan diskusikan oleh teman-teman guru kejuruan yang pasnya. Apa itu? Nah, kemudian ini juga di teknik komputer dan jaringan. Ini bahasa manajemen usaha pada bidang teknik komputer jaringan. Ini adalah eksplisit dari mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Sementara yang lain ini adalah mata pelajaran C3 semua ini. Ya, mata pelajaran C3. Bukankah produk kreatif kewirausahaan juga mata pelajaran C3 Bapak Ibu? Bapak dan Ibu, ini di kreatif kriya. Ini usaha perjalanan wisata. Ini dari Pak Armen. Tidak saya rubah-rubah Pak Armen. Ya, ini betul-betul dari Pak Armen, betul saya ambil ini ya Pak Ibu. Ya, Bu Riri, Bu Riwayatul Ismi yang sudah juga ikut bergabung, silakan. Kalau ada revisi, silakan direvisi nanti. Ini tujuan kompetisi kalian tanaman pangan dan hortikultura, Pak Pariyadi. Saya coba merumuskan tujuan kompetisi kalian agribisnis dan tanaman pangan hortikultura. Siap. Ini mata pelajaran mereka ini Pak Pariyadi. Ini di Permendikbud nomor 7 tahun 2000, bukan Permendikbud, Perdijen nomor 7 tahun 2018, 2017, ya, tentang struktur kurikulum. Di dalam struktur kurikulumnya itu mata pelajaran C3-nya ini kebetulan. Saya coba konklusikan, tapi ini belum ada mewakili produk kreatif kewirausahaan. Mungkin tambahkan bahasanya di belakang yang secara eksplisit dia harus ada usahanya gitu kan. Ada usahanya. Mungkin perlu ditambahkan, ini belum saya tambahkan, Pak. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini tujuan kompetisi kalian tata boga. Saya juga coba dan di sini, ya, tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, produk kek dan kue industri, produk pastry dan bakery, serta produk kreatif dan manajemen usaha. Saya kira itu Bapak Ibu di bab 2 Bapak Ibu. Kita kalian dan kompetensi kalian Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Pak Armen, halo Pak Armen. Boleh Pak Armen? Iya, silakan Pak Am. Oke, kita lanjutkan aja, mungkin general saja di bawahnya nanti. Di bab 3 ini Bapak Ibu, dasar hukum kita adalah Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan SMK. Pak Dr. Halo Pak Dr. Muswarto. SMK Pak Dr. untuk standar nasional pendidikan kita sudah ada Permendikbud khusus Permendikbud 34 tahun 2018. Ya. Jadi, dalam Permendikbud ini mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, tendik, satgas dan keuangan itu sudah ada Permendikbudnya. Ya. Ini yang kita acu, termasuk juga nanti seluruhnya nanti mungkin dalam di standar isi, standar proses maupun standar penilaian. Kemudian juga nanti kita pakai struktur kurikulum 13 jelas. Kemudian struktur kurikulum kita yang terbaru itu adalah tahun 2018 ya, Perdijen nomor 7 tahun 2018 nanti. Kita pakai itu nanti. Di samping kita pakai juga Perdijen nomor 6 spektrum SMK. Jadi kita tidak memakai Perdijen
Perdijen 130 yang mungkin kemarin di-share oleh Bu Darna Yanti itu, Bu Yanti kata Pak Dokter tadi, kita itu tahun 2017 itu yang lama itu tahun 2016. Ya. Yang terbaru yang terbaru sekarang itu yang terakhir Perdijen tentang struktur kurikulumnya tahun 2018, spektrumnya juga Perdijen nomor 6. Dia berurutan itu Pak Dokter. Perdijen nomor 6 tentang struktur tentang spektrum, Perdijen nomor 7 tentang struktur kurikulum. Kita lanjutkan. Nah, ini muatan kurikulum kita, memuat dasar hukum. Ini yang tahun lalu tidak ada. Yang dua ini kan ada tahun lalu. Nah, yang tahun lalu tidak ada memuat dasar hukum mengatur muatan kurikulum. Jadi kita minta sekolah untuk dasar hukumnya sekarang. Nah, itu yang berbeda dengan tahun lalu saya kira. Kemudian muatan lokal juga persis tidak banyak berbeda dengan tahun lalu. Saya kira untuk muatan lokal nanti kita carikan waktu khusus agak banyak, nanti kita diskusi juga di sini. Sedikit Ya. paham. Ya. Paham. Ya, Pak Armen. Di sistematika kita bukan mengatur tentang muatan kurikulum, tetapi mengatur tentang struktur kurikulum. Mengatur tentang struktur kurikulum ya. Ya, jadi mungkin dasar hukum yang wajib di situ yang harus ada adalah Perdirjen nomor 7. Itu yang wajib, yang lainnya bisa sebagai pelengkap saja. Jadi muatan mengatur tentang Struktur kurikulum. kita perbaiki Pak Armen. Struktur kurikulum. Ya. Oke Pak Armen. Jadi yang kita jadi hanya Perdijen nomor 7 Pak Armen ya. Itu yang wajib, yang harus ada minimal. Oke, minimal ada Perdijen nomor 7. Nanti silakan mau masukkan Perdijen nomor 6 atau panduan penilaian tahun 2018 juga silakan nanti. Pak Armen. Ya, setuju Pak Am. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini pengintegrasian muatan lokal nanti kita carikan waktu khusus Bapak Ibu ya. Kemudian strategi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 3 strategi ini, ya, pembelajaran di kelas, struktur sekolah, dan penguatan pendidikan secara komunitas nanti. Ya, strategi implementasinya tentu saja berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Berbasis kelas kita minta nanti integrasi dalam mata pelajaran, bisa saja nanti kita minta nanti integrasinya kita minta contoh dari integrasi di beberapa KD di mata pelajaran mereka nanti Bapak. Kemudian nanti ini kita diskusikan nanti Bapak Ibu ya. Pak Armen tadi sudah diskusi juga. Kemudian PPK berbasis budaya sekolah, ini pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian ya di sekolah. Budaya sekolah itu ya sebagai contoh umpamanya nilai karakter apa yang dia terapkan di kegiatan upacara bendera Senin pagi, atau mungkin kultum Jumat pagi, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah yang dapat menerapkan nilai-nilai karakter, atau termasuk juga branding sekolah, keterangan pendidik dan lain-lain. Kemudian PPK berbasis masyarakat, kita minta juga nanti sekolah menguraikan kegiatan penguatan pendidikan karakter mereka yang melibatkan komunitas, melibatkan komite, melibatkan dunia usaha dan dunia industri, atau melibatkan pihak luar sekolah lainnya. Ya, sebagai contoh bisa jadi mungkin di MPLS mereka melibatkan pihak puskesmas atau dinas kesehatan, atau melibatkan kepolisian, atau melibatkan tokoh adat umpamanya. Itu nanti mereka tuliskan nanti itu semuanya di PPK berbasis masyarakat. Jadi itu strategi. Jadi strateginya di berbasis kelas, budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ini penguatan nilai karakter yang kita semua sudah tahu. Dari 18 nilai karakter kita ekstrak menjadi 5. Saya kira ini Pak Riyadi sudah sangat memahami perubahan karakter moral kita. Ada Bapak Ibu, Pak Anies Baswedan saya kutip ini, ada perubahan karakter moral, ada perubahan karakter kinerja. Saya kira kita juga sudah sangat memahami Bapak Ibu. Kemudian strategi pelaksanaan gerakan literasi sekolah itu bisa melalui lingkungan fisik, lingkungan sosial maupun lingkungan akademik. Ya, lingkungan fisik, Bapak Ibu, kita berharap nanti di sekolah menuliskan kegiatan-kegiatan sekolah yang berbau karya sekolah, itu hendaknya bisa dipajang di sepanjang lingkungan sekolah. Atau kita berharap nanti di sekolah ada buku bacaan, ya, di pojok-pojok baca Bapak Ibu,
Atau kita juga berharap nanti di ruang guru, ruang kantor kepala sekolah, ruang administrasi umpamanya itu ada karya peserta didik yang hendaknya dapat dipajang, Bapak Ibu. Nah, itu nanti itu adalah merupakan bagian dari ekosistem sekolah yang literat dalam konteks lingkungan fisik. Kemudian literasi juga kita lihat dalam bentuk lingkungan sosial dan afektif. Kalau tadi lingkungan fisik itu sekarang lingkungan sosial dan afektif. Nah, lingkungan sosial afektif itu bisa jadi umpamanya penghargaan terhadap prestasi peserta didik. Penghargaan itu bisa dalam bentuk akademik maupun non akademik. Kemudian bisa juga dalam bentuk fisik maupun non fisik. Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi. Nah, ini merayakan Hari Besar Nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan baca surat-suratnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin bisa kita tuliskan nanti di dalam kita minta sekolah menuliskannya di dalam kegiatan lingkungan sosial dan afektifnya mereka. Katakanlah mereka umpamanya dalam merayakan G30 SPKI umpamanya, kita minta anak-anak, kan guru PPKN-nya minta kepada anak-anak menuliskan sebuah sebuah tulisan kalau seandainya dia menjadi salah seorang jenderal yang siangnya sudah tahu bahwa akan terjadi penculikan malam itu oleh pasukan Cakrawirawa, maka apa strategi yang akan dia buat agar penculikan itu tidak terjadi. Nah, itu bisa kita minta kepada anak-anak, seluruh anak. Dan itu juga bagian dari merayakan hari-hari besar nasional dalam nuansa literasi, Bapak. Bapak dan Ibu, terdapat budaya kolaborasi antar guru dan staf, Bapak Ibu. Kemudian terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi menjalankan program literasi. Jadi kita berharap nanti, dan di sekolah-sekolah belum banyak hal ini terjadi, tentu saja nanti kita minta mereka mencoba memulai menuliskannya dalam strategi lingkungan sosial dan afektif. Kemudian dalam strategi berikutnya adalah lingkungan akademik. Kita tentu berharap sekolah mempunyai tim literasi sekolah, Bapak. Ada tim literasi sekolah yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan tentang literasi. Kemudian disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran pembiasaan literasi. Katakanlah membaca dalam hati atau membaca keras nyaring di awal pembelajaran, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kita ketahui di dalam upacara bendera pagi kan pembina upacara diminta membaca Pancasila dan kita semua mengulangnya secara keras-keras, Bapak Ibu. Jika kita berulang-ulang terus kita jadi hafal Pancasila, Bapak Ibu. Nah, saya kira tidak ada salahnya juga guru mata pelajaran menyuruh salah seorang siswanya di awal pembelajaran itu membaca nyaring untuk salah satu KD atau salah satu pernyataan di KD yang perlu diulang supaya apa? Supaya seluruh anak-anak mengerti, seluruh anak paham, karena dibaca keras dan semua anak mengikuti itu cukup bagus. Katakanlah umpamanya mata pelajaran fisika tentang hukum Ohm umpamanya. P sama dengan I kali R. Salah seorang siswa kita minta membaca nyaring sebelum pelajaran dimulai. P sama dengan kali R. P adalah tegangan, I adalah arus listrik, R adalah tahanan. Nah, ini semua diikuti oleh siswa. Nah, ini juga bagian dari lingkungan akademik. Jadi sosialisasi strategi literasi di lingkungan akademik. Saya kira banyak hal lain, Bapak Ibu. Silakan nanti kita diskusikan. Pak Pariyadi cukup banyak mungkin strategi-strategi beliau dalam lingkungan akademik, termasuk juga Pak Dr. Muswarto kita minta nanti masukan beliau. Bapak dan Ibu, ini di bab 3, pengembangan diri. Pengembangan diri itu, Bapak dan Ibu, kita tahu yang pertama itu layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini nanti untuk BK ini nanti seperti saran dari Pak Ketua TPK kita Pak Irman tadi, nanti mungkin kita minta nanti narasumber pengawas BK kita, atau mungkin guru BK profesional, atau mungkin Ketua MGMP BK. Tapi ini kita susun berdasarkan masukan dari pengawas BK kita, Bapak Ibu. Yaitu pengembangan BK itu dimulai dengan penyiapan need assessment, kemudian ada program layanan BK, kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Dalam penyiapan need assessment ini, kita minta guru BK itu, Bapak Ibu, menyusun instrumen. Instrumen itu harus mereka edarkan kepada seluruh kelas. Nanti ada sampel di setiap kelas. Kemudian sampel itu, instrumen itu setelah mereka edarkan, mereka diisi oleh siswa, kemudian mereka kumpulkan lagi, mereka olah. Hasil olahan itulah yang disebut dengan need assessment.
Nah, kita berharap itu semua kita minta kepada guru BK nanti untuk melakukan need assessment ini. Ya Bapak Ibu, nanti tentu saja bagaimana mereka melakukan assessment, mereka yang tahu Bapak Ibu, guru BK itu. Berdasarkan tugas perkembangan kata mereka itu. Nah, nanti silakan nanti kita minta nanti di sekolah guru BK melakukan penyiapan need assessment ini. Kemudian juga termasuk kita berdasarkan need assessment inilah nanti guru BK menyusun program BK mereka. Program semester, program tahunan mereka itu nanti mereka susun berdasarkan need assessment. Nah, nanti baru mereka bikin jenis layanan, bidang bimbingan, rencana pelaksanaan dan layanan. Kemudian baru ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, semua ini ada dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, Bapak. Nah, di dalam itu juga kita minta nanti guru BK di layanan bimbingan konseling ini juga menuliskan di KTSP mereka itu, apakah layanan yang BK yang akan mereka lakukan itu 2 jam di kelas atau 2 jam di luar kelas, atau 1 jam di kelas, 1 jam di luar kelas, atau semuanya di luar kelas, tidak ada di dalam kelas. Nah, kalau memang ada yang di dalam kelas, maka nanti tentu guru BK harus bekerjasama dengan wakil kurikulum menyusun tugas, pembagian tugas guru nantinya. Ya, di sekolah kami di SMK 8 Padang untuk sementara baru 1 jam di dalam kelas, 1 jam di luar kelas, tapi 1 kali 2 minggu Bapak Ibu. Silakan bervarian. Mungkin kalau bisa setiap minggu masuk guru BK di kelas bagus. Tapi beberapa sekolah ada yang tiap minggu masuk di SMA 1 Padang Panjang. Saya lupa di SMA 10 atau SMA 1 ada guru BK masuk. Kalau nggak selesai. Saya minta nanti masukan dari Pak Muswarto. Di SMA pada umumnya guru BK masuk kelas itu saya kira 1 jam. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja. Ini BK sudah tadi. Ya, pengembangan diri yang kedua itu jenis dan strategi pelaksanaan program ekstrakurikuler wajib pilihan teknik penilaian dan pengolahan nilai serta mekanisme evaluasi dan program pelaporannya sama dengan tahun lalu. Saya tidak mengulasnya karena ini hampir sama, nanti silakan pertajam saja Bapak Ibu. Nah, ini pengaturan beban belajar kita Bapak Ibu. Saya kira hampir sama dengan tahun lalu. Mungkin dipertajam saja Bapak Ibu. Kita berharap nanti PT ya nak, kegiatan mandiri ya nak, kegiatan PT dan kegiatan mandiri ini penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri ini tidak boleh lebih dari 60% di SMA SMK. Jadi 60% dari kegiatan tatap muka. Katakanlah mata pelajaran matematik Bapak Ibu. Matematik itu kan 1 kali pertemuannya 4 jam Bapak Ibu ya. Matematik itu 1 kali pertemuannya 4 jam. Maka kalau 4 jam berarti kan 4 kali 45 menit Bapak Ibu. 4 kali 45 menit itu adalah berapa Bapak Ibu? 360 kan Bapak Ibu ya. 4 kali 45 menit kan 360 Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Maka tidak boleh lebih PT dan KM-nya, penugasan terstruktur dan kegiatan mandirinya itu 60/100 dari 360 itu. Jadi sekitar 100 menit lebih. Sekitar 104 menit atau 106 menit, saya lupa itu. 60/100 dari 360 kali 360 untuk mata pelajaran matematik. Tapi untuk mata pelajaran seni budaya yang 3 jam pelajaran berarti kan 3 kali 45. 3 kali 45 kan 135 menit Bapak Ibu. Maka dia memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandirinya tidak boleh lebih dari 60/100 dari 135 menit. Itu Bapak Ibu. Dan itu harus dia tuliskan di dalam KTSP-nya nanti. Diberikannya contoh nanti beberapa KD di mata pelajaran, di beberapa mata pelajaran. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita minta dia mencontohkan ini PT dan KM yang dia berikan di KD 3343 itu apa mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian nanti dia hanya memberikan PT dan KM itu sekian persen, 60/100 kali berapa jam dia, berapa menit ya, 1 kali pertemuan. Oke Bapak Ibu ya, saya kira itu nanti mungkin kita bisa silakan bertanya lebih lanjut. Bapak Ibu juga sudah memahami tahun lalu ini, mungkin ini itu hanya untuk mempertajam saja Bapak Ibu. Ya, nah ini bab 3 kita, pengaturan beban belajar yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi 45 menit 1 kali pertemuan. Minggu efektif itu adalah 36 minggu. Minggu efektif kelas 12 itu semester 1 itu minimal 18 minggu. Semester 2 adalah 14 minggu. Itu Bapak Ibu.
Ini ketuntasan belajar, Bapak Ibu. Ketuntasan belajar, saya kira ketuntasan belajar kita di SMK itu sudah ada panduan penilaian tahun 2018 untuk mata pelajaran muatan nasional itu SKM-nya adalah 60. Untuk mata pelajaran kejuruan C2 dan C3 itu 65. Jadi mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan dan C1 bidang keahlian SKM-nya 60. Untuk mata pelajaran kejuruan C2 dan C3 SKM-nya adalah 65. Itu sudah ada di panduan penilaian tahun 2018. Nah, itu saja yang kita masukkan di dalam daftar skor ketuntasan minimal. Dasar hukumnya yaitu panduan penilaian itu. Tentu saja termasuk dasar hukum ini bisa juga Permendikbud nomor 34 lampiran 4 tentang standar penilaian. Kemudian menyusun rasio nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Nah, di sini mungkin yang perlu kita agak serius, Bapak Ibu. Dalam menyusun rasio nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, Bapak Ibu, kita berharap nanti Bapak dan Ibu itu diberikan ke seluruh guru mata pelajaran, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin dalam bentuk materi kita berikan ke guru mata pelajaran. Kita minta guru mata pelajaran memindahkan KD-nya sepasang KD nanti. Ini saya mau masalah di 1-2 ini harusnya ini bukan di sini. Ya, sorry. Sepasang KD mata pelajaran, Bapak. Harusnya ini seperti ini nanti. Ini tidak seperti ini. 1. Ini seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini 2. Ini nanti 3. Jadi yang dipindahkan ke dalam itu sepasang KD nanti. Pasang KD kita pindahkan ke dalam ini dari silabus. Kemudian juga sepasang indikator itu, indikator yang ada, ya minimal 2 indikator di KD, di masing-masing KD itu kita masukkan juga. Nanti silakan guru mata pelajaran berdiskusi, tentu hanya guru berdasarkan pengalaman dia. Silakan berdiskusi berdasar kedalaman materi juga. Silakan mereka berdiskusi untuk menentukan bobot nilai pengetahuannya dan bobot nilai keterampilan. Oke, Bapak Ibu. Silakan berdiskusi untuk menentukan bobot nilai pengetahuan dan bobot nilai keterampilan. Sebagai contoh umpamanya di sini, Bapak Ibu. Bukan. Ini bobot, ini per KD ini ya. Ini per KD. Dan nanti setelah dapat nanti bobot per KD ini, di bawah nanti kita jumlahkan dapatlah bobot KD per semester. Ya, ini dapat bobot KD per semester. Bobot pengetahuan per semester, bobot pengetahuan keterampilan per semester, Bapak Ibu. Kemudian setelah dapat bobot per semester ini, maka kita jumlahkan berapa semester mata pelajaran itu, Bapak Ibu. Sebagai contoh umpamanya mata pelajaran muatan nasional ini. Muatan nasional itu kan jumlah semesternya ada 6. Dia diajarkan sampai ke kelas 3, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Masih dalam sinyal yang sama kita, Bapak Ibu? Masih. Saya takut saya ngomong sendiri, Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Dokter. Bapak dan Ibu, kalau dia 3 tahun mata pelajaran ini berarti 6 semester, Bapak Ibu. Kalau 6 semester berarti ditambahkan bobot yang 6 semester tadi kita bagi 6. Sebagai contoh PPKN. Setelah ditambahkan 6 semester bagi 6 dapatlah dia 63% rata-rata. Jadi bobot nilai pengetahuan mata pelajaran PPKN itu 63%, bobot nilai keterampilannya 37%. Nilai pengetahuan ini contoh saja Bapak Ibu ya, ini contoh saja. Nilai PPKN itu bobotnya 63, nilai keterampilannya berapa Bapak Ibu? 37%. Oke Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Oke Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini Pak Ihsan. Kalau salah saya nanti memasukkan ke penilaian. Nah ini nanti silakan nanti kalau ini kebetulan mata pelajaran kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Contohnya ini Bu Darli. Ya, ini di sekolahnya Bu Darli ada bisnis daring dan pemasaran kan. Di bawah mata pelajaran, nah ini mata pelajaran dasar bidang keahlian kelas 10. Mata pelajaran C2 kelas 10, mata pelajaran C3 kelas 11 dan 12. Nanti tentu kalau ini nanti dijumlahkan yang 4 semester itu. Ini jumlahkan cukup yang 2 semester saja. Bapak dan Ibu, korelasinya apa? Saya mau memasukkan ke penilaian Bapak Ibu. Di penilaian Bapak Ibu, penilaian keterampilan, nah ini, di penilaian keterampilan
Ya Bapak Ibu, penilaian pengetahuan. Nah ini saya agak lompat di penilaian pengetahuan. Saya kira kita semua sudah mengikuti ini nih. Di penilaian pengetahuan umpamanya. Nah, di penilaian pengetahuan umpamanya begini. Bisa dilihat juga Bapak Ibu ya. Saya peserta di sini, saya akan pindah-pindah nanti. Ya. Bapak Ibu, di penilaian pengetahuan ini si Ali Ansah ini dia dapat nilai 73 Bapak Ibu. Bapak Ibu, dia dapat nilai 73. Oke Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Nilai 73 ini berbasis KD tentunya. Ya Bapak Ibu, berbasis KD. Saya tidak menjelaskan ini lebih menjelaskan ini nanti mungkin dalam penjelasan lain nanti, atau kalau memang minta dijelaskan nanti mungkin Pak Isa juga bisa menjelaskan nanti. Nilai akhir dia ini si Aliansa ini 73 ini sudah e-rapor nih Pak Ibu ya, olahan e-rapor ini basis KD ya, dengan bobot nilai pengetahuan dengan bobot nilai tugasnya 1, bobot nilai hariannya 3, nilai KD-nya 3, bobot nilai mid semesternya 2, bobot nilai semesternya adalah 2 juga. Ya, ini nanti adalah jumlah nilai per KD dibagi bobot dia, dapatlah nilai KD 31. Nah, jumlah kebetulan ada 7 KD di mata pelajaran ini, katakanlah ini mata pelajaran PPKN Bapak Ibu, 7 KD dibagi 7 dapat dia 73. Maka nilai pengetahuan 73. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian di keterampilan si Aliansah ini dia dapat nilai 81 Bapak Ibu. Ya, nilainya juga berbasis KD ini. Ya, nilainya juga berbasis KD. Oke Bapak Ibu, nilainya dapat 81 Bapak Ibu ya. Si Aliansah 73 di pengetahuan, nilai pengetahuannya 73, nilai keterampilannya 81. Bapak dan Ibu, nah ini nanti hubungannya dengan rasio nilai pengetahuan nilai keterampilan Bapak Ibu. Nilai akhir di rapor itu Bapak dan Ibu kita apakan ke di sekolah nanti. Ya kita berharap nanti sekolah menuliskan ini Bapak Ibu supaya jangan salah. Walaupun ini sudah ada rumusnya di e-rapor, tapi tentu di KTSP dokumen 1 kan kita minta pengolahan nilai akhir seperti apa. Nah, pengolahan nilai akhir itu adalah rasio nilai pengetahuan yang tadi dicari ya, bagi 100 kali nilai pengetahuan tambah rasio nilai keterampilan bagi 100 kali nilai keterampilan. Nah, tadi kan Bapak Ibu kita lihat tadi Bapak Ibu rasio nilai pengetahuan mata pelajaran PPKN itu 63%, Bapak Ibu. Kita ambil contoh mata pelajaran PPKN, Bapak Ibu ya. Mata pelajaran PPKN 63% bobot nilai pengetahuannya atau rasio nilai pengetahuannya. Rasio nilai keterampilannya mata pelajaran PPKN ini 37%, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita masukkan ke sini, Bapak Ibu, untuk mencari nilai akhir? Ya, ini sekolah kita minta dia membuat rumus nilai akhir itu seperti ini. Karena memang di e-rapor seperti ini, Bapak Ibu. Nanti sebagai contoh tadi kan Bapak Ibu, kan 73%. Nilai pengetahuannya, rasio nilai akhirnya itu tentu begini nanti di rapor. Walaupun ini sudah ada di e-rapor, tapi saya ingin menjelaskan ini supaya kita bisa memahami Bapak Ibu. Nilai akhir di rapor itu, ya Bapak Ibu ya, nilai akhir di rapor itu tentu nanti menjadi dia rasio nilai pengetahuan tadi berapa Pak Ibu? Untuk mata pelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN 63%. Nah, 63% kan? Nah, ini nanti menjadi 63 bagi 100 nanti kali nilai pengetahuan dia kan 71 tadi. Ya. Nah, nilai pengetahuannya 71. Nilai pengetahuan dia 71 tadi. Nah, ini maaf 73, 71. 73 di depan nilai. Bapak Ibu ya. Nilai pengetahuannya kan 73 itu. Si Aliansah ini. Ini nilainya si Aliansah kita contohkan nih. Nilai pengetahuannya 73. Nah, sekarang 73 kita tutup. Nah, tambah nilai keterampilan. Bobot nilai keterampilan dia itu kan 37 tadi. 37 bobot nilai keterampilannya. Ya, Bapak Ibu, bagi 100 kali nilai keterampilan dia itu adalah 81 Bapak Ibu. Dia dapat nilai 81 Aliansah ini di keterampilan. Ya. Bapak ya. Nah, keterampilan dia dapat nilai 81 si Aliansah. Ini nilai akhirnya mata pelajaran PPKN si Aliansah, kita contohkan. 81. Maka kita tutup. Nah, silakan cari Bapak Ibu. Silakan cari Ibu Ilma nilai akhir.
Cari pakai kalkulator, silakan. Nilai akhirnya berapa Bapak Ibu? Pakai kalkulator Bapak Ibu. 63 per 100. Ya Pak, sama. Cari pakai kalkulator. 63 per 100 sama dengan kali 73. 75,96. Di 45. 75,96. Ini 45,99. 59 tambah Berapa dia? 29,97. Tambah berapa Tambah dia? 29,97. Ya, tambah 29,77 Bu. 29,97. Oh, 97, sorry. Dapat berapa Bu Ilma? Ya. 29,97. 97. Ya. Dapat semuanya 75,96. Dapatnya 75,96. 75,96. Ya kan? Ya. Nah, nilai akhir di rapor. Nilai akhirnya di rapor ya, sama dengan 76. Ya, Bu? Halo, Bapak Ibu? Ya. Oke, Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Halo. Nah, nanti Ya. di rapor itu kan dia dalam bentuk matrik, Bapak Ibu. Dalam bentuk matrik dia kan tinggal di belakangnya masukkan matrik dia. Masukkan matrik, kita lihat ini. 75, 76 itu adanya di B. Bapak Ibu. Ya. Dia kan BPKN nih, 75 di B. 75 sampai 79 B. Maka tinggal kita masukkan aja nanti dia ini menjadi nilainya berapa Bapak Ibu? B. Kategorinya adalah B. Tapi tentu di rapor bukan seperti ini menulisnya. Di rapor itu Bapak Ibu, ya tentu yang tertulis di rapor itu bukan 4,599 tambah 29,97, nanti orang tuanya bingung nanti. Yang di rapor tetap tertulis 73 nilai pengetahuan, 81 nilai keterampilan, nilai akhir 76 kategori B. Itu tertulis di rapor. Silakan lihat di panduan penilaian tahun 2018 kita. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah punya panduan penilaian tahun 2018 kan? Silakan buka di contoh rapor itu seperti itu ya. Oke Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Ini hanya mencontohkan saja kepada teman-teman. Bapak Ibu harus memberikan ini ke sekolah kalau jadi narasumber nanti Bapak Ibu. Karena nanti kalau dia pakai rapor saja nanti dia tidak tahu caranya dulu akan repot juga. Karena untuk apa bobot rasio nilai pengetahuan ini perlu kita cari oleh guru mata pelajaran. Karena dia sangat signifikan mempengaruhi nilai akhir kan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, ini kan mata pelajaran muatan nasional yang mayoritas bobot nilai pengetahuannya lebih tinggi dibanding dengan bobot nilai keterampilan. Mata pelajaran kejuruan, terutama mata pelajaran C3, tentu saja bobot keterampilannya lebih besar dari pengetahuan. Lebih besar daripada pengetahuan. Nah, sehingga nanti nilai akhir ini justru lebih banyak berpengaruh nilai keterampilan. Ini juga nanti ketika menjelaskan kepada orang tua siswa, wali kelas dia memahami. Tapi kalau wali kelas tidak memahami ini, guru tidak memahami ini, kan akan kesulitan nanti menjelaskan kepada orang tua siswa nanti. Bapak dan Ibu, terus terang saja di sebagian besar sekolah kita di SMK belum memakai rapor seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, belum pakai rapor seperti ini. Kita berharap sebagian SMK belum pakai rapor seperti ini. Nah, hanya beberapa SMK yang bagus saja yang baru pakai rapor ini. Beberapa SMK belum seperti ini. Nah, oleh karena itu kita berharap semuanya sudah pakai ini dan tentu saja kita berharap rapor, Bapak. Seminimal mungkin kita berharap sekolah itu dia punya aplikasi Excel yang mirip rapor. Nah, itu kalau memang dia kesulitan menerapkan rapor. Saya kira nanti mungkin ulasan lebih lanjut ini mengenai ini nanti mungkin Pak Ihsan bisa lebih teknis nanti karena beliau bergelut dengan rapor ini. Oke, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, Ya. Ini di rasio. Ketika saya menjelaskan ini kan penjelasan dari rasio tadi. Jadi sekaligus saya menjelaskan tentang penilaian. Oke. Ya, Bapak Ibu. Jadi penilaian ini saya kira penjelasannya tidak bisa waktu yang pendek ini kan waktu kita sangat pendek. Jadi kita carilah waktu lain khusus penilaian ini kita bahas Bapak Ibu ya. Tapi tadi saya akan menjelaskan tentang kenapa kita perlu menyusun rasio nilai pengetahuan dan nilai keterampilan semua mata pelajaran per tingkat berdasarkan analisis karakteristik mata pelajaran itu.
Nah, itu dibutuhkan dalam mencari nilai akhir. Kalau umpamanya rasio itu acak-acakan dibikin oleh guru, maka tentu saja nilai akhirnya itu tidak pas nantinya. Oleh karena itu kita sangat berharap Bapak Ibu guru kita betul-betul secara teknis menyusun rasio nilai pengetahuan yang akan itu mulai dari rasio per KD, kemudian dapat rasio per semester, kemudian ditambahkan rasio semester itu dibagi sebanyak semester dapatlah rasio mata pelajaran. Oke Bapak Ibu. Saya kira yang ini di bawah ini juga sama dengan tahun lalu, kita tidak ulas Bapak Ibu. Kemudian penilaian, ini tahun ini kita nanti ada nilai rapor karakter namanya. Nanti ini khusus penilaian ini saya kira kita cari waktu lain Bapak Ibu, karena tidak mungkin di waktu yang ini kita bahas penilaian ini cukup banyak dan cukup teknis kita membahas penilaian. Sampai ke sini saya membahas penilaian itu Bapak Ibu. Kita cari penilaian di waktu lain Pak Armen, karena tidak mungkin untuk penilaian sekarang. Kita general aja sekarang. Masuk kenaikan kelas Bapak Ibu. Ya, kriteria kenaikan kelas hampir sama dengan tahun lalu juga. Prosedur penentuan kenaikan kelas dan lain-lain kita tidak bahas. Kemudian PKL. Nah, PKL Bapak Ibu, kita juga berharap nanti sekolah menguraikan beberapa kompetensi dasar akademika khusus mata pelajaran C3 yang akan dicapai oleh peserta didik selama mengikuti PKL. Jadi kita berharap nanti di PKL ini, di sekolah, masing-masing program keahlian itu menganalisis mata pelajaran C3 mereka, mata pelajaran mana saja yang mereka tumpangkan ke tempat PKL. Katakanlah sebagai contoh umpamanya kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Karena ini PKL di event organizer, maka tentu saja KD-KD tentang IO saja yang mereka tuliskan, kemudian mereka kirim itu ke tempat PKL. Nah, nanti guru yang mengantarkan anak ke PKL itu menjelaskan bahwa mereka di tempat PKL ini berharap Bapak Ibu di tempat PKL mengajarkan tentang KD-KD ini, KD-KD tentang IO. Kalau mereka memang PKL di lembaga event organizer, anak tata kelola perkantoran. Atau teman-teman kita jurusan teknik kendaraan ringan otomotif Bapak Ibu. Mereka PKL di teknik kendaraan ringan ini kan mempelajari semuanya di mobil. Mereka PKL hanya di bengkel AC umpamanya. Maka yang mereka analisis adalah mata pelajaran sistem kelistrikan otomotif, kendaraan ringan otomotif berkaitan dengan AC saja. Nah, KD-KD tentang AC, KD keterampilannya itulah yang mereka tuliskan di lembaran khusus, nanti itulah yang diantarkan ke tempat PKL. Kalau mereka PKL di bengkel kelistrikan bodi, ya perbaikan kabel-kabel kendaraan saja, maka tentu hanya mata pelajaran berkaitan dengan sistem kelistrikan otomotif saja. Kalau mereka PKL di bengkel dinamo umpamanya, tentu saja mata pelajaran berkaitan dengan dinamo saja. Saya kira itu Bapak Ibu. Begitu juga mungkin teman-teman kita yang kompetensi keahlian kriya tekstil, ya, kriya tekstil. Kalau mereka PKL di tempat tenun, ya, di pabrik tenunan, maka mata pelajaran menenun saja yang mereka analisis. Kalau mereka PKL di batik tanah liat di daerah kawasan sawahan itu, maka KD-KD tentang membatik saja yang mereka titikkan. Kalau mereka PKL di tempat sablon, maka KD-KD tentang menyablon saja yang mereka buatkan mereka buatkan di lembarannya. Nah, itulah nanti di menguraikan beberapa kompetensi C3 ini di PKL, pendidikan sistem ganda ini. Nanti mungkin lebih teknis kita diskusi lebih lanjut nanti. Karena mengingatkan waktu sudah jam 12, uji kompetensi keahlian ini Bapak Ibu tetap yang menguraikan strategi uji keahlian kita, mekanisme pelaksanaan, rancangan untuk pelaksanaan kompetensi dan penerbitan sertifikasi. Nanti ini mungkin Pak Armen bisa lebih teknis ini. Kelulusan juga kita justru mengurangi, tahun lalu ada UN dan USBN, sekarang tidak ada, yang ada hanya pelaksanaan US saja. Tentu saja proses penentuan kelulusan melalui rapat dewan guru masih tetap kita minta. Kemudian teaching factory Bapak Ibu, teaching factory dan bursa kerja khusus. Nah, di TEPA ini sebetulnya Bapak Ibu, ini ada diskusi yang cukup hangat kami di tim kecil kemarin ini Bapak Ibu. Di TEPA ini seharusnya yang kita analisis itu ya KD-KD mata pelajaran C2 dan C3.
Cuman kalau kita menganalisis semuanya agak kesulitan sekolah, sudahlah kita menganalisis C3 saja. Ya, KD-KD mata pelajaran kompetensi keahlian yang berkaitan dengan produk. Sebelum kita menganalisis mata pelajaran C3 ini, produknya dulu yang kita lihat. Bapak dan Ibu, mata pelajaran C3, Bapak Ibu, sebentar sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Mata pelajaran C3 itu sebetulnya yang kita analisis itu C2 dan C3. Tapi oke lah C3 kita analisis. Setelah kita analisis itu, tentu nanti kita sinkronkan dengan apa? Dengan produk Bapak Ibu. Dengan KD-KD mata pelajaran dengan produk dasar teaching factory. Katakanlah produk jasa TEPA kita di otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu adanya IO di SMK 1 Payakumbuh umpamanya, atau di SMK 2 Padang adanya event organizer. Maka tentu KD-KD yang berhubungan dengan IO itu saja yang kita sinkronkan karena produknya sama IO. Kita sinkronkan dengan produk atau jasa dari TEPA itu. Jasanya adalah IO. Jadi bukan produk jasa ya Pak Ibu ya. Atau di teknik kendaraan otomotif itu tune up motor bensin saja. Atau dia hanya menerima perbaikan dinamo cas dan dinamo starter. Nah, itu KD-KD tentang itu saja yang disinkronkan dengan produk. Atau mungkin di tata boga produknya adalah apa namanya? Produknya tata boga itu adalah keripik buah naga di SMK 2 Bukit Tinggi, Bun. Bikin keripik buah naga. Karena buah naga itu di Bukit Tinggi kan cukup murah itu. Daerah 50 kota dan Bukit Tinggi. Ya, silakan bikin keripik buah naga oleh jurusan tata boganya. Nah, KD-KD yang berkaitan dengan bahan makanan itu, mata pelajaran tata boga yang berkaitan dengan itulah yang kita sinkronkan. Nah, untuk materi ini mungkin kita akan cari waktu lain karena itu cukup menyita waktu Bapak Ibu. Nah, khusus bagaimana mensinkronkan KD-KD ini, saya kira kita perlu butuh waktu khusus untuk ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita sinkronkan Bapak Ibu, baru nanti kita mendapatkan siswa yang kompeten. Tentu saja setelah kita sinkronkan KD-nya muncul KD baru nanti, KD TEPA. KD TEPA itu kita bikin job sheet ya, tentu saja kita bikin silabus dan RPP TEPA-nya dan job sheet TEPA-nya. Kemudian nanti lakukanlah proses pembelajaran. Nah, teaching factory adalah salah satu model pembelajaran. Tapi model pembelajaran di teaching factory itu dimulai dari desain perencanaan sampai kepada marketing. Jadi persyaratan TEPA itu dia harus sampai ke marketing, Bapak Ibu. Kalau tidak sampai ke marketing, bukan TEPA namanya. Bapak dan Ibu, dulu di SMK itu ada unit produksi, sekarang tidak boleh lagi. Nah, agar kegiatan unit produksi itu bisa legal, maka kita harus punya teaching factory. Bapak dan Ibu, menjelang adanya BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Sekarang beberapa kepala sekolah kan sudah pergi kemarin ke Surabaya, studi banding untuk menyusun Badan Layanan Usaha Daerah. Menjelang itu ada teaching factory harus ada Bapak Ibu. Walaupun ada BLUD, TEPA itu, karena persyaratan TEPA itu dia harus punya dokumen Bapak Ibu, dokumen kurikulumnya. Kalau tidak punya dokumen kurikulum, maka nanti kita akan kena oleh inspektorat. Jadi ketika TEPA ini sudah menjadi profit, maka payung hukum kita untuk sementara adalah kegiatan TEPA adalah model pembelajaran dan tidak bukan bertujuan profit. Profit adalah akibat samping saja dari kegiatan TEPA. Itu teaching factory, Bapak dan Ibu. Nanti untuk bagaimana mensinkronkan KD-KD, maka saya kira mungkin kita akan punya waktu tersendiri nanti. Nah, ini salah satu contoh analisis sinkronisasi KD-KD, Bapak Ibu. Nanti kita masukkan jenis produk TEPA kita. Katakanlah jenis produknya di sini adalah umpamanya apa? Di SMK 2 Payakumbuh, Bapak Ibu. Jenis produknya itu umpamanya mesin penghancur gambir. Jenis produknya itu mesin penghancur gambir. Kemudian di sini diuraikan pekerjaan membuat mesin penghancur gambir itu mulai dari mendesain rencana mesin itu sampai kepada marketing. Kemudian KD-KD mata pelajaran apa saja, lintas mata pelajaran C2 dan C3 itu sebetulnya. Tapi kalau mau pelajaran C3 aja nggak apa-apa. Kemudian nanti silakan nanti bikinkan KD barunya, KD TEPA namanya. Setelah KD TEPA ini ada, maka nanti baru kita susun silabus, RPP, dan job sheet TEPA. Nah, yang kita minta adalah ini dulu.
di dalam KTSP kita. Bapak dan Ibu, saya kira itu mungkin penjelasan singkat tentang TEPA. Kemudian Bapak dan Ibu, kembali kita ke atas. Setelah TEPA itu ada bursa kerja khusus, Bapak Ibu. Nah, di BK ini hampir sama dengan tahun lalu juga. Kita berharap nanti ada kerjasama dengan Disnaker, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, waktu kita ada kegiatan di Hotel Bumi Minang bersama Pak Armen dan Pak Kabid PSMK yang lama, Pak Sof, itu ada Kadisnaker Trans kita hadir waktu itu dan sangat antusias dalam kegiatan revitalisasi, ya, revitalisasi SMK. Itu beliau mengatakan beliau sangat berharap SMK itu bikin MOU dengan Disnaker Trans Provinsi. Jadi dengan sangat tangan terbuka. Jadi silakan datang ke kantor dia. Mereka akan melayani SMK untuk bikin MOU, nanti masuk dalam BKK online nanti. Masuk dalam BKK online nanti tentu saja ketika sudah masuk ke dalam BKK online, maka informasi-informasi tentang bursa kerja khusus online dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Barat itu bisa diakses oleh SMK nanti. Bapak dan Ibu, juga di BKK kita minta nanti sekolah menelusur tamatannya terstudi. Ya, ini juga bagian dari kegiatan yang juga harus dilakukan. Sehingga kita berharap SMK itu bisa menjadi faktual data dan data mereka tentang tamatan mereka itu valid dan up to date. Bapak Ibu, itulah tentang BK, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalender pendidikan saya kira nanti Pak Arif bisa sangat tuntas menjelaskan tentang ini. Kita juga sudah punya khusus PowerPoint-nya. Saya juga sudah ada PowerPoint-nya. Nanti khusus kalender pendidikan di waktu yang lain saja kita bahas. Saya kira Bapak Ibu juga sudah dapat PowerPoint-nya dari Pak yang dikirim Pak Arif hari itu, Bapak Ibu. Kita buka itu di sana Bapak Ibu. Kemudian lampiran ada 12 Bapak Ibu. Yang baru lampiran sekarang itu adalah SK Tim Penjamin Mutu Sekolah dan SK Tim Pelaksana Supervisi Guru dan Penilaian Kinerja. Pak Muswarto tadi, Pak Dokter tadi mengusulkan adanya nilai supervisi guru tahun lalu dan tampilkan ya. Nah, ini kita minta mereka sekarang baru melampirkan SK Tim Pelaksana Supervisi Guru dan Penilaian Kinerja (PPK). Itu di lampiran keempat. Ini yang baru, tim penjamin mutu sekolah Pak Dokter. Kemudian contoh analisis kondensasi KD-KD mata pelajaran ketiga dengan SKKNI ini juga nanti kita minta juga Pak Armen waktunya nanti menjelaskan khusus tentang ini di waktu yang berbeda nanti Bapak Ibu ya. Kemudian contoh 1 LPP mata pelajaran yang mengintegrasikan mulok nilai-nilai Al-Quran dan budaya Minangkabau. Ini juga kita minta nanti salah seorang teman kita bisa menjelaskan dan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Kemudian lampiran lainnya ada program PPK, program pelaksanaan literasi, peraturan tata tertib peserta didik, akademik sekolah, program pengarahan masa lingkungan sekolah atau MPLS. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan singkat kita. Waktu sudah menunjukkan jam 12:05. Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti semua kegiatan ini dan saya sangat berharap kegiatan kita yang pendek ini bisa efektif dan bisa kita diskusikan lebih lanjut di waktu yang lain atau di waktu ini juga. Dan akhir kata, kalau ada kata-kata, cara bicara yang terlalu cepat mungkin saya bicara Bapak Ibu karena mengejar waktu. Saya mohon maaf. Dan dalam suasana bulan Ramadan dan suasana Coronavirus 2019 ini, kita tetap berusaha menambah ilmu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin Bapak Ibu. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.